Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan karakteristik perkembangan dan simulasi pendidikan agama Islam pada masa dewasa awal dan masa dewasa madya. Langsung saja, penjelasan di awal akan dijelaskan oleh saya. Masa dewasa awal dapat dibagi dua, yaitu masa dewasa awal dan masa dewasa madya. Perkembangan yang terjadi pada masa dewasa awal akan menentukan kebahagiaan pada masa dewasa madya dan masa tua. Masa dewasa awal ditandai dengan berakhirnya masa remaja yang masih mendapatkan bimbingan dan belum mandiri secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, kemandirian secara penuh dan memperoleh kebebasan dan menentukan kehidupannya saat itu dan saat mendatang. Masa yang penting sebelum memasuki masa dewasa adalah masa transisi dan masa remaja dari masa remaja ke masa dewasa, di mana seseorang akan mengubah perannya dari anak menjadi orang yang bertanggung jawab pada dirinya. Dalam hal ini, budaya turut menentukan kapan seseorang dinyatakan sebagai pribadi yang matang dan dewasa. Pada masa ini juga, pertumbuhan individu sudah berhenti dan semua fungsi biologis sudah matang. Masa ini bisa menjadi positif bagi individu tertentu, namun bisa juga menjadi negatif bagi individu lain. Hal ini secara relatif ditentukan oleh kemampuan self-direction dan fleksibilitas dan dalam memilih serta mencari aktivitas yang akan berujung pada menghindari tanggung jawab hidup atau sungguh-sungguh dalam mengatasinya. Ciri khusus masa dewasa. Yang pertama ada identity exploration, yaitu mengeksplorasi identitas khususnya dalam cinta dan pekerjaan. Kedua ada instability, yaitu pindah tempat tinggal merupakan satu puncak perkembangan selama masa dewasa, yang sering ditandai dengan ketidakstabilan, goncangan dalam urusan cinta, pekerjaan maupun pendidikan. Yang ketiga adalah self-focus. Fokus pada diri di mana muncul perasaan bahwa ia hanya memiliki sedikit kewajiban dalam kehidupan sosial, sedikit juga dalam hal tugas-tugas dan komitmen kepada yang lain dan sibuk dengan mengurus kehidupannya diri sendiri. Yang keempat ada feeling in between. Beberapa orang dewasa tidak mempertimbangkan dirinya sendiri sebagai remaja atau ia menunjukkan kedewasaan yang penuh. Yang kelima ada the age of possibility, yaitu usia yang memiliki berbagai kemungkinan atau peluang untuk mengubah hidupnya. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal ditandai dengan berakhirnya masa remaja yang masih mendapatkan bimbingan dan belum mandiri secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, kemandiri secara penuh dan memperoleh kebebasan dalam menentukan kehidupannya saat itu dan saat mendatang. 1. Karakteristik masa dewasa awal. Pertama, ada masa pengaturan. Masa menentukan jati diri dalam hal tanggung jawab sebagai orang dewasa. Seseorang akan mencoba segala sesuatu untuk menentukan mana yang paling cocok untuk memberi kepuasan secara permanen. Yang kedua ada usia reproduktif. Masa ini seorang akan membentuk rumah tangga meskipun ada keluarga setelah matang dalam karir. Yang ketiga ada masa bermasalah. Jika seseorang tidak siap menghadapi tanggung jawab pada masa dewasa, yaitu bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat, maka ia akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Dan yang keempat, itu ada masa ketenggangan emosional. Beberapa orang dewasa akan mengalami masalah emosional karena mengalami berbagai ketegangan dalam urusan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Ketegangan tersebut menimbulkan ketakutan, kekhawatiran dalam berbagai hal. Yang kelima, ada masa keterasingan sosial. Pada masa dewasa awal, orang dewasa merasa terpisah dari teman-temannya dan hubungan dengan kelompok sebaya makin renggang karena pernikahan dan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Yang keenam ada masa komitmen, di mana ketika seseorang terikat dengan pernikahan, ia harus berkomitmen dengan pasangannya. Demikian juga ketika ia memasuki satu dunia kerja, maka ia harus membangun komitmen terhadap dunia kerja yang dimasuki atau ditekuninya. Yang ketujuh ada masa ketergantungan. Bagi beberapa orang dewasa,
masih saja terus bergantung dengan orang tuanya karena mungkin ia melanjutkan studi atau belum mapan secara ekonomi, sehingga orang tuanya masih membantunya. Yang kedelapan, ada masa perubahan nilai. Karena masuk ke lingkungan baru di dunia kerja dan berkeluarga, maka akan terjadi perubahan nilai, terutama nilai-nilai budaya. Hal ini karena setiap lingkungan biasanya memiliki nilai dan aturan sendiri. Yang kesembilan, ada masa penyesuaian diri dengan gaya hidup baru. Dalam perkawinan, orang dewasa harus menyesuaikan tugas dan perannya sesuai kodratnya dan membangun pola hubungan yang responsif gender dalam melaksanakan berbagai tugas dan perannya dalam rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Yang ke-10 ada masa kreatif. Untuk menentukan berbagai cara atau aktivitas yang baru agar ia semakin memperoleh kepuasan dalam kehidupannya, baik secara ekonomi, sosial maupun fisik, serta psikologis, tingkat kreativitas seseorang dibanding dengan orang yang lainnya akan berbeda, baik potensinya ataupun aktualisasi potensi kreatifnya. Selanjutnya akan dibacakan ataupun dijelaskan oleh Saudari Afifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, selanjutnya yaitu ada karakteristik fisik motorik. Nah, performa fisik biasanya diraih pada usia ini yang di dalam periode ini terdapat bahaya yang tersembunyi sehingga kebiasaan buruk sehingga dari rutinitas inilah kekuatan fisik akan kelihatan. Masa untuk beranjak dewasa pada era inilah 2 kali lebih cepat dan sebagian besar terjadi pada laki-laki dan realita besar menunjukkan angka kematian yang tinggi. Akan tetapi, meskipun angka kematian tinggi, masalah kesehatan kronis lebih sedikit. Selanjutnya yaitu ada karakteristik intelektual dan kecerdasan. Dalam segi psikologis secara umumnya, dalam masa perkembangan kognitif dewasa awal usia tahun 20-an sampai pertengahan 30 tahunan, kebanyakan orang dewasa akan berubah peran dan tanggung jawab menuju kematangan, belajar berbisnis, memilih pekerjaan atau memiliki tujuan karir, mengejar pendidikan yang lebih tinggi, dan menikah. Kemudian ada karakteristik perkembangan bahasa. Di masa dewasa ini, perkembangan bahasa ditandai dengan semakin kompetennya manusia dalam menggunakan bahasa verbal maupun bahasa nonverbal ketika berkomunikasi dengan orang lain. Menunjukkan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain dan digunakannya perilaku nonverbal. Kemudian yang ketiga ada karakteristik perkembangan sosio-emosional. Dalam perkembangan sosio-emosional, orang dewasa akan mengalami perubahan hubungan dewasa dengan orang tuanya, membangun hubungan yang dekat dan aman dengan sekitarnya, bekerja sama dengan sekitarnya, memiliki kemampuan untuk berhubungan lebih baik dengan orang lain, mengekspresikan dan mengatur emosi, kemampuan untuk menghadapi kehidupan dengan sikap yang serius, serta kemampuan dan kesediaan untuk mengatasi kesulitan. Kemudian ada karakteristik perkembangan agama dan moral. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Kemudian yang kedua ada bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Kemudian ada karakteristik fisik motorik. Performa fisik biasanya diraih pada usia ini yang di dalam periode ini terdapat bahaya yang tersembunyi sehingga kebiasaan buruk sehingga dari rutinitas inilah kekuatan fisik kelihatan. Masa untuk beranjak dewasa inilah 2 kali lebih cepat dan sebagian besar terjadi pada laki-laki dan realita besar menunjukkan angka kematian yang tinggi. Akan tetapi meskipun angka kematian tinggi, masalah kesehatan kronis lebih sedikit. Kemudian ada pembelajaran PAI pada masa dewasa awal. Dari segi ilmu jiwa agama, dapat dikatakan bahwa perubahan keyakinan atau perubahan jiwa agama pada
orang dewasa bukanlah sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan saja dan tidak pula merupakan pertumbuhan yang wajar. Akan tetapi adalah suatu kejadian yang didahului oleh berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti dengan dipelajari sehingga menjadi karakter. Pada masa dewasa, agama mulai dipandang sebagai bagian terpenting dalam hidupnya. Sedangkan pengkajian nilai diharapkan untuk menjadi pedoman yang lebih kokoh menghadapi tugas-tugas di dunia dan jadi pedoman utama menghadapi kematian dan hidup di akhirat kelak. Yaitu yang pertama ada problem solving. Pembelajaran yang diberikan pada individu yang berada pada masa dewasa awal adalah lebih banyak merangsang bertambahnya luas pengetahuan, pemahaman, dan pengembangan kemampuan analitis, sintesis, serta evaluatif melalui problem solving. Yang kedua yaitu ada sharing information. Belajar lebih banyak bersifat sharing information yang menuntut individu menggunakan berbagai pengetahuan dan pengalaman untuk problem solving dengan berpikir alternatif dan dinamis, serta mengasah keterampilan dalam mengambil keputusan yang objektif, realitas, dan sesuai dengan standar nilai yang dianutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda, waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi PAI pada masa dewasa awal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka simulasi PAI yang dapat diberikan kepada individu atau kelompok pada masa dewasa awal adalah dengan melakukan kajian-kajian serta diskusi-diskusi yang dimaksudkan untuk merangsang bertambah luasnya pengetahuan dan pemahaman. Adapun materi-materi PAI yang dapat diberikan kepada individu pada masa dewasa awal adalah materi yang berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah, sehingga pada individu tersebut juga dapat melatih problem solving sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Lalu, pembelajaran bagi orang dewasa menuntut juga pengembangan berbagai keterampilan hidup untuk menjalankan tugas sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab penuh pada dirinya sendiri. Pada dunia kerja yang dimasuki pada keluarga, contohnya adalah belajar melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga secara efektif dan efisien. Lalu, mengasuh dan mendidik anak, mengambil peran di lingkungan sosial kemasyarakatan, dan mengendalikan emosi dalam menghadapi berbagai masalah dan mengatur keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan dalam hal keuangan. Lalu ada karakteristik perkembangan masa dewasa madya. Karakteristik perkembangan fisik motorik, yaitu ada kepadatan tulang menurun sehingga sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan, dan kemampuan penglihatan dan pendengaran menurun. Lalu ada karakteristik perkembangan intelektual atau kecerdasan, crystallized inteligensi atau kemampuan akumulasi informasi dan keterampilan verbal meningkat. Hasil penelitian Willis dan Skell tahun 1999 menunjukkan bahwa kemampuan intelektual yaitu pembendaharaan kata, memori verbal, angka, orientasi spasial, penalaran induktif, dan kecepatan perspektual meningkat. Karakteristik perkembangan bahasa. Hasil penelitian Wills dan Case tahun 1999 menunjukkan bahwa kemampuan intelektual yaitu pembendaharaan kata, memori verbal, angka, orientasi spasial, penalaran induktif, dan kecepatan perspektual meningkat. Karakteristik perkembangan sosio-emosional. Menurut teori psikoanalisis Erikson, pada masa dewasa tengah, ini termasuk ke dalam fase generativity versus stagnation. Generativity adalah suatu perasaan yang ada dalam diri orang dewasa untuk berbuat sesuatu sesuai dengan perannya. Stagnation adalah seorang menyadari bahwa tidak mampu berkarya sesuai dengan tuntunan perannya. Karakteristik perkembangan agama dan moral.
Ada yang kuat dan ada juga yang mengalami kekurangan dalam kehidupan religius. Baya mulai menelaah makna hidup. Baumeister dan Post tahun 2002 menyebutkan bahwa pertanyaan yang menyangkut makna hidup ada empat kebutuhan, yaitu kebutuhan akan tujuan dan pemenuhan, nilai atau benar atau salah, penghayatan terhadap efficacy atau keyakinan akan perubahan, dan self-worth atau nilai diri. Karakteristik khusus masa dewasa madya yaitu ada masa yang menakutkan, masa transisi, masa stres, usia yang berbahaya, usia canggung, masa sepi, masa berprestasi, dan keseimbangan tidak keseimbangan. Lalu ada pembelajaran PAI pada masa dewasa madya yang akan dijelaskan oleh Isni. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Pembelajaran PAI pada masa dewasa madya. Materi PAI yang dapat diberikan kepada individu yang berada pada usia dewasa madya yaitu meliputi akidah Islam, akhlak, fikih, Quran, dan hadis. Materi PAI yang khas berdasarkan perkembangan usia madya antara lain yang pertama, meningkatkan karir dan mencari rezeki yang halal, mencapai kemapanan dan kesuksesan dunia akhirat, serta semakin mendekatkan diri pada Allah dengan memperbanyak ibadah. Yang kedua ada tugas-tugas sosial dan kemasyarakatan untuk memperkuat silaturahmi dan berbagai pengalaman hidup. Yang ketiga ada materi mengenai cara membangun keharmonisan dalam rumah tangga di usia madya dalam perspektif Islam. Yang keempat, membimbing anak di usia remaja dan mempersiapkan anak bekerja dan berkeluarga dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir, materi mengenai kewajiban anak pada orang tua yang sudah lansia. Yang ketiga ada pembelajaran PAI pada era 4.0. Dimensi pembelajaran PAI era 4.0. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak dididik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya menurut Muhammad Arifin 2003. Secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut Muhammad 2004. Dimensi yang pertama ada dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua ada dimensi pemahaman atau penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga ada dimensi pengalamannya. Dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami, dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan menanti ajaran agama dan nilai-nilai dalam kehidupan pribadi. Sebagai manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, serta merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya ada media pembelajaran PAI era 4.0, terutama pada masa dewasa awal mahasiswa. Yang pertama, biasanya dosen atau guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Blended learning adalah solusi pendidikan Islam, tentu dengan modifikasi hal tertentu yang memihak pada khazanah pendidikan Islam yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, ada peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang ketiga, guru atau dosen mengajar dengan word processor atau WP. WP ini adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. WP menggunakan banyak aplikasi Word di dalamnya, terutama aplikasi yang dimiliki Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Yang keempat, guru menggunakan strategi pembelajaran Web-Based Learning atau WBL.
adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI, Computer Based Instruction, atau CAI, Computer Assisted Instruction. Yang kelima, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Dan yang terakhir, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menampilkan video tentang keagamaan Islam, bisa berupa via YouTube, Google Drive, atau media sosial lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.